Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para ustadz dan ustadzah, terkhusus para wali murid yang pada hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki putra dan putri yang telah menamatkan proses belajarnya untuk tingkatan usia dini dengan lebih banyak mempelajari Al-Quran. Kita perlu bergembira Bapak Ibu ketika anak-anak kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menghafal 1 juz, 2 juz atau 3 juz Al-Quran. Itu sebuah kemajuan yang luar biasa dibandingkan zaman kanak-kanak kita dulu. Anak-anak kita tumbuh dalam suasana Qur'ani dan imani, di mana hal tersebut insya Allah akan menjadi bekal untuk menjadi salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tiada naungan kecuali naungannya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasyabun nasha'a fi ibadatillah," dan pemuda, anak kecil yang tumbuh di dalam lingkungan yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Bapak Ibu memilih sekolah bagi putra-putri Bapak Ibu di sekolah-sekolah yang memiliki perhatian besar kepada Al-Quran, maka itu adalah pilihan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita berharap akan termasuk ke dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ketika anak-anak kita menghabiskan atau melewatkan usia dininya dengan sehari-hari berkecimpung, bersinggungan dengan Al-Quran, maka insya Allah hidup mereka akan berkah. Karena Al-Quran adalah kitab yang akan mendatangkan keberkahan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun," dan sesungguhnya ini adalah kitab suci yang kami turunkan dan dia penuh dengan berkah. Maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita masa depannya akan berkah. Hidupnya di dunia dan di akhirat akan penuh dengan keberkahan. Begitu juga dengan hidup Bapak Ibu sekalian. Insya Allah Allah akan berikan keberkahan di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika kita dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti, yang paling akan bisa membela kita, memasangkan mahkota dari cahaya di kepala kita adalah anak-anak kita, terutama mereka yang hafal Al-Quran. Maka ini bukan akhir, tapi ini adalah awal. Hafal Al-Quran adalah awal, karena dia perlu untuk dijaga. Hafal Al-Quran 1 juz, 2 juz, dan 3 juz, jadikanlah itu sebagai awal untuk mencapai 30 juz kelak. Dan ketika menghafal Al-Quran, maka insya Allah itu akan membangun jiwa anak-anak kita dan akhlak-akhlak yang terbaik insya Allah.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, niscaya dia akan hancur karena takut pada Allah. Nah, kalau anak kita yang kecil, yang usia dini ini, sudah ada beberapa juz Al-Quran di dalam hatinya, maka insya Allah dia akan memiliki jiwa yang kuat, yang tidak mudah terombang-ambing, yang tidak mudah termakan oleh fitnah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal jariah Bapak Ibu sekalian, akan menjadi investasi terbaik Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu sekalian sebagai bekal di akhirat kelak, dari sejak di alam kubur sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menjadi fondasi kehidupan putra-putri kita, memiliki fondasi kehidupan yang sangat kuat sekali, karena dia ditempa oleh Al-Quran. Dia akan memiliki hati dan jiwa yang insya Allah lebih kokoh daripada gunung. Bapak Ibu sekalian, insya Allah Al-Quran itu akan menjadi pembuka masa depan yang cerah bagi anak-anak kita di dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini adalah awal dan bukan akhir. Kelak Al-Quran akan menjadi akhlak dan adab anak-anak kita, sebagaimana kata Aisyah ketika menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak Rasulullah. Aisyah menyatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang termaktub di dalam Al-Quran. Terima kasih dan terima kasih. Dari Kota Mekah kami mendoakan kesuksesan bagi Bapak Ibu sekalian, bagi para pengelola, bagi para ustadz dan ustadzah, bagi semua yang terlibat di dalam proses belajar mengajar ini. Kami doakan dari Kota Suci, semoga ini akan menjadi perjuangan yang termasuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'allama ayatan min kitabillah." Barang siapa yang ikut terlibat di dalam mengajarkan satu ayat dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahalanya selama Al-Quran itu masih dibaca. Walaupun dia sudah dikubur, dia berada di kuburan 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, bahkan lebih. Kalau dia pernah terlibat dalam pembelajaran satu ayat Quran, maka selama Al-Quran masih dibaca di muka bumi, pahalanya akan selalu mengalir baginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.